Selamat siang Bapak, ada yang bisa kami bantu? Di sini Rubasan ya? Betul Bapak. Rubasan itu tempat barang bukti. Ya Pak, betul. Maksudnya adalah rumah penyimpanan berita negara. Saya waktu ini dapat brosur kayak gini. Katanya di sini semua barang bukti ya ditaruh di sini. Oke Bapak, saya cek dulu brosurnya. Betul Pak, memang Rubasan adalah tempat penyimpanan barang bukti. Nah saya kesini mau ngecek mobil saya sih Pak. Saya waktu ini ada kena kasus. Mobil saya dapat info dari kawan di kepolisian karena ditaruhnya di sini, di Rubasan. Ini saya bawa berkas untuk mobil saya. Coba mungkin saya mau ngeliat aja sih Pak, apa mobil saya masih dalam keadaan utuh atau gimana, biar saya bisa ngeliat kondisinya gitu Pak. Bisa Pak, nanti saya koordinasikan dulu dengan Komandan Jaga dulu Pak. Tahu dengan Bapak? Ya, Komandan Jaga. Terima kasih. Ini ada tamu ingin ngecek barang bukti, apakah bisa dikondisikan? Ya, langsung ke portir pekerjaan tadi. Terima kasih Komandan. Ya Pak, silahkan langsung ke portir, nanti diarahkan oleh Komandan Jaga saya. Oh, ke dalam. Ya. Silakan Mas. Selamat siang. Selamat siang Komandan. Ini tasnya, ini berkasnya, tolong dicek dulu apakah sudah ada nomor belum. Oh iya Pak. Udah Pak. Ya, silakan dulu sebentar. Penjaga silakan dulu di portir dan baik. Siap. Siap Komandan Jaga. Mohon maaf Pak, ini berkasnya kurang lengkap Pak. Ada beberapa hal syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Berarti nggak bisa Pak? Oh, belum bisa. Kalau sekarang ngintip aja nggak bisa? Bisa Pak. Tapi kan saya mau lihat kondisinya aja Pak. Ya ini aturannya memang harus beberapa syarat-syaratnya harus dilengkapi Pak. Sama sekali nggak bisa. Tidak bisa begitu. Sekedar foto aja nggak bisa juga. Mohon maaf. Kalau main belakang nggak bisa juga. Maaf Pak. Jadi apa aja yang harus saya lengkapin, yang mana aja? Jadi Pak ada beberapa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan limpahan ridhonya, sehingga pembuatan profil Rubasan yang kita harapkan bisa memperkenalkan kepada seluruh masyarakat dapat diselesaikan secara baik. Mudah-mudahan melalui profil Rubasan Pasar dan Pasar ini bisa memberikan sedikit informasi kepada seluruh masyarakat, karena bagaimanapun juga Rubasan ini sangat perlu kita perkenalkan ke seluruh masyarakat. Saya ucapkan selamat datang di Rubasan. Rubasan merupakan kepanjangan daripada Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara, yang mana secara garis besarnya dalam criminal justice system hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan balai pemasyarakatan. Rubasan punya tugas untuk melindungi barang sitaan maupun barang rampasan yang digunakan dalam proses peradilan pidana. Saya selaku Kepala Rubasan Kelas 1 Denpasar membawahi dua subseksi, yaitu subseksi administrasi dan pemeliharaan
serta subseksi pengamanan dan pengelolaan. Yang mana dalam hal ini memang tugas daripada subseksi sangat berperan penting dalam pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan negara. Perlu diketahui bahwa kantor Rubasan kelas 1 Denpasar beralamat di Jalan Ratna nomor 19, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Rubasan kelas 1 Denpasar ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Mata Wilayah Provinsi Bali, dan merupakan bagian terpenting dalam proses penyimpanan benda sitaan negara di Rubasan. Adapun tugas pokok daripada Rubasan sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.PR.0703 tahun 1985 pasal 28, yang Rubasan mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Di dalam Rubasan ditempatkan basan dan barang. Kita perlu ketahui bahwa basan barang itu apa? Basan adalah benda sitaan negara. Benda sitaan negara itu adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan barang adalah panjang dari barang rampasan negara, beda dengan benda sitaan negara. Barang rampasan negara adalah barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian dirampas oleh negara untuk dieksekusi dengan cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entah itu dalam keputusannya nanti dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, kemudian dikembalikan kepada si pemilik, maupun si pemilik ini bisa korban, bisa tersangka maupun terdakwa, kemudian disimpan di Rubasan untuk barang bukti dalam perkara lain. Rubasan kelas 1 Denpasar mempunyai visi masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misinya melindungi hak asasi manusia terkait dengan barang sitaan negara dan barang rampasan negara. Moto kami Rubasan kelas 1 yaitu pelayanan cepat, ikhlas, tanpa biaya. Semoga melalui audio visual profil Rubasan kelas 1 Denpasar ini dapat dijadikan bahan informasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Om wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di bagian subseksi administrasi dan pemeliharaan. Perkenalkan, saya Ibu Putrawan selaku Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan yang membawahi 10 staf di bagian administrasi dan pemeliharaan ini. Bagian subsidi administrasi dan pemeliharaan merupakan bagian teknis pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 Denpasar yang menangani masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Terkait dengan pengelolaan ini telah diatur oleh
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam pelaksanaan tugas telah diatur juga di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu nomor PAS 140 PK 02.01 tahun 2015, yaitu tentang petunjuk pelaksana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Rubasan. Jadi dalam pelaksanaan tugas, adapun pembagian dari tugas yang dilaksanakan dapat saya jabarkan, yaitu yang pertama yaitu di bagian penerimaan. Penerimaan ini terdapat dua jenis penerimaan, yaitu penerimaan di dalam Rubasan dan yang kedua yaitu penerimaan di luar Rubasan. Penerimaan di dalam Rubasan yang diantara proses yang dilaksanakan yaitu yang pertama terkait pemeriksaan berkas, yang kedua dilakukan penelitian, yang ketiga dilakukan penilaian, yang keempat dilakukan pendokumentasian, dan yang kelima serah terima barang yang ditempatkan di Rubasan. Terkait penelitian dan penilaian itu ada tim khusus yang di-SK-kan, dan terkait penelitian dan penerimaan juga akan diperkenankan oleh tim yang lain yang memang khusus mampu dalam hal penilaian atau penelitian tersebut. Lanjut terkait proses selanjutnya yaitu pengeregistrasian besan barang. Setelah dilakukan serah terima, seluruh dokumentasi diserahkan ke bagian registrasi, yaitu mencatat basan barang ke dalam buku register sesuai dengan tingkat perkara, dan sekaligus nanti akan diberikan segel atau kode terkait dengan label basan barang yang ditempatkan dan siapa yang menempatkan basan barang tersebut. Selanjutnya, setelah diregister di dalam buku register, dilanjutkan kepada pengklasifikasian dan penempatan basan barang. Pengklasifikasian ini tujuannya yaitu untuk menentukan atau mengklasifikasi sesuai dengan jenis dan sifat basan barang tersebut. Apakah basan barang tersebut berkategori umum, berharga, berbahaya, atau tumbuhan atau hewan. Yang tujuan pengklasifikasian ini yaitu untuk memudahkan bagi petugas untuk penyimpanan, pencarian nanti, dan pemeliharaan tentunya di dalam untuk menjaga keutuhan daripada basan atau barang yang ditempatkan di basan seperti pasar ini. Selanjutnya, setelah dilakukan pengklasifikasian, lanjut petugas yaitu melakukan penempatan pada setiap gudang sesuai dengan kategori atau sifat barang tersebut. Adapun gudang, klasifikasi gudang yang kita tempatkan yang diantaranya yaitu gudang umum dan gudang khusus, dan gudang tumbuhan dan hewan. Gudang umum dibagi menjadi dua, yaitu gudang umum tertutup dan gudang umum terbuka. Begitu juga gudang khusus dibagi menjadi dua, yaitu gudang berharga dan gudang berbahaya.
Selanjutnya setelah dilakukan penempatan di masing-masing gudang sesuai dengan sifat dan jenisnya, lalu inti daripada pemeliharaan yaitu dilakukan pemeliharaan secara berkala oleh petugas pemeliharaan. Jadi kita di sini dari bagian pengelolaan belasan barang untuk pemeliharaan kita lakukan bersama-sama secara keseluruhan. Om Swastiastu, kita sekarang melakukan pemeliharaan di Rubasan, di semua gudang Rubasan, seperti yang pemeliharaan dilakukan oleh seluruh staf pengelolaan belasan barang yang dilakukan sesuai dengan panduan pemeliharaan, yaitu 2 kali 1 minggu, yaitu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Itu kita jadwalkan, kita selingkan terkait pemeliharaan di luar Rubasan. Adapun pemeliharaan yang kita lakukan, yaitu kita melakukan pemeriksaan suhu semua barang bawaan di setiap gudang, yaitu di gudang umum 1, gudang umum 2, sampai gudang umum 5, dan juga di gudang berbahaya dan gudang berharga, dan juga gudang di terbuka, gudang terbuka. Itu kita lakukan semaksimal mungkin dengan tenaga yang ada. Intinya pemeliharaan kita lakukan untuk menjaga keutuhan barang bukti barang sebagaimana yang diserahkan kepada kita, baik oleh penyidik, penuntut atau KPK, untuk menjaga keutuhan, untuk biar nilai ekonomis barang tersebut tetap seperti semula. Mungkin demikian terkait pemeliharaan di gudang barang di Rubasan. Kita tutup dengan baik, saat ini kita berada di rumah sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK sudah mempercayai kita dalam hal pengelolaan benda sitaan. Dalam hal ini saya akan jelaskan terkait dengan pemeliharaan sesuai dengan buku panduan grafis. Kita lakukan pemeliharaan 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Pemeliharaan ini dilakukan oleh seluruh staf pengelolaan belasan barang. Kita bagi menjadi 2 bagian yang dapat hari Senin dan hari Rabu. Jadi kita lakukan pemeliharaan, yaitu semua rumah kita pelihara, yang diantara pembersihan, penyapuan, pengepelan, dan di tembok-tembok yang ada kotoran, dan di seluruh halaman rumah kita lakukan penyapuan dan mungkin pembersihan rumput-rumput biar keadaan dan kondisi rumah pada saat KPK menyerahkan kepada kita Rubasan tetap seperti semula. Jadi intinya kita lakukan semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan seperti apa yang diberikan kepada kita pada saat serah terima pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait pengelolaan rumah sitaan di luar Rubasan. Terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan saya Niluh Nyoman Rai Wahyuni
sebagai Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 Denpasar. Adapun pegawai yang saya bawahi berjumlah 22 orang yang terdiri dari 12 orang pengamanan, 9 orang staf. 12 orang pengamanan terdiri dari 4 regu, masing-masing regu berjumlah 3 orang yang terbagi menjadi 3 shift. Shift pagi mulai dari pukul 7.00 WITA sampai 13.00 WITA. Shift siang mulai dari 13.00 WITA sampai 19.00 WITA. Shift malam mulai dari 19.00 WITA sampai 07.00 WITA. Masing-masing anggota regu jaga terdiri dari 3 orang yang terdiri dari 1 komandan jaga, 2 anggota regu jaga. Tugas masing-masing anggota jaga, komandan jaga berada di pos petir, sedangkan anggota jaga berada di pos 1 dan pos 2. Proses kerja daripada pengamanan melakukan kontrol pembeli secara berkala dan bertugas bertanggung jawab melakukan kebersihan kantor dan pengamanan terhadap masa anggaran. Staf saya berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 orang pengelola data kepegawaian, 3 orang pengelola keuangan, 1 orang pengelola BMN, 1 orang persediaan, 1 orang agenaris dan merangkap KP. Telah membuat dan melaksanakan ketentuan jam dinas di mana waktu kerja petugas staf Senin sampai Kamis dari pukul 07.00 sampai 16.00, sedangkan Jumat 07.30 sampai 16.30 WITA. Di bidang kepegawaian, setelah mencakup rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan bulan Juli tahun 2016, jumlah pegawai rubasan berjumlah 33 orang dengan jenis kelamin laki-laki 24 orang, perempuan 9 orang. S2 ada 3 orang, S1 16 orang, D3 2 orang, SLTA 12 orang. Sedangkan untuk kepegawaian yang naik pangkat tahun 2016 ada 7 orang, yaitu Ida Ayu Agung Kartini, Ida Bagus Putra Sedana, Iwayan Kertiase, Lestari Dewi, Imade Agus Suryana Putra, Nikomang Sri Sumanti, dan Imade Yopi Harmata. Sedangkan di bagian keuangan telah melaksanakan pengelolaan belanja pegawai dan belanja operasional sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2016. Di samping itu juga telah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan terkait dengan LKKR, laporan keadaan kredit anggaran LKKR.
Di bagian BMN telah melaksanakan inventarisasi barang milik negara dengan menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Milik Negara atau SIMAK BMN. Di bagian kepegawaian lagi telah mengirimkan 11 orang petugas untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Telah mengkoordinir petugas untuk memelihara kebersihan lingkungan kantor dengan membuat jadwal piket kebersihan harian dan melaksanakan kerja bakti rutin minimal seminggu sekali. Telah melaksanakan urusan surat menyurat. Demikianlah pemaparan saya tentang subsidi pengamanan dan pengelolaan. Terima kasih. Om Santi Om.